Shalom, sukacita bisa berjumpa kembali. Haleluya. Sebab itu mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Menaikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Buka mata hatiku bagi Yesus. Buka mata hatiku. Oh, buka mata hatiku. Biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu. Oh, buka mata hatiku. Oh, buka mata hatiku. Biar ku memandangmu. Amin. Biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu. Sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku. Oh, buka mata hatiku. Biar ku memandangmu. Amin. Biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu. Ku sembah kudus, 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 kudus. Kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Oh, biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kami datang membawa hati kami kepadamu. Biarlah Tuhan, seluruh hidup kami, seluruh hati kami belajar untuk memberikan bagi Tuhan. Dan waktu kami memberikan hati kami sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan bertindak atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau buka hati kami, mau buka mata hati kami Tuhan, untuk senantiasa mendapatkan lawatan dari Engkau. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu,
tersagun bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Ku ada untuk menyembahmu Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadikanku penyembahmu Tuhan, seumur hidupku selalu menyembahmu Yesus. Oh haleluya, ini hatiku, ini hidupku Bapa. Haleluya. Bawaku menjadi penyembahmu yang berkenan di hadapanmu. Haleluya, ini hidupku. Shikaralabakaralah shikaralabase. Kiaralabashikarabakaralabasikaralabase. Biarlah dalam pengiringan kami dengan Engkau Tuhan, Engkau jadikan kami sebagai penyembah-penyembah yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Dan biarlah Tuhan seumur hidup kami akan terus memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendak
Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya kita butuh firman Tuhan karena firman Tuhan yang mengingatkan, menegur, mengasihi, bahkan memberikan jalan keluar dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah, kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan dan kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami setiap hari Bapa. Kami sudah muji muliakan nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Dan saatnya kami mau menikmati berkat Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus buat kehidupan kami, buat rancangan dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya firman-Mu menjadi pelita dalam setiap kaki kami Bapa. Menjadi terang bagi setiap jalan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang siap bersama-sama diberkati firman Tuhan bersama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Saudara, kita boleh berjumpa lagi di ibadah online LOB Ministry. Kita boleh ada di dalam bulan April, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tidak terasa kita sudah berada di bulan April ini, di minggu pertama. Saya percaya bahwa rancangan Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya bahwa setiap apa yang saudara rencanakan, saudara rancangkan, biarlah saudara serahkan kepada Tuhan dan biarlah hanya rancangan Tuhan yang terjadi, yang terlaksana dalam kehidupan saudara dan saya. Saya tidak tahu apa yang menjadi rencana dalam kehidupan saudara ke depan di pertengahan tahun ini. Apa yang menjadi rencana usaha pekerjaan, bahkan di dalam karir saudara, di dalam pelayanan saudara. Bahkan untuk kita merencanakan buat masa depan anak-anak kita. Saya tidak tahu, tetapi yang saya tahu pasti bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan. Tema hari ini saya memberikan hidup di dalam rancangan Tuhan. Sekali lagi, tema hari ini adalah hidup di dalam rancangan Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus bahwa hidup kita, sebelum sudah merencanakan segala sesuatu, tahukah bahwa kehidupan kita sudah diberkati oleh Tuhan? Yang setuju katakan amin. Sama seperti halnya ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali, yaitu Adam dan Hawa. Sebelum Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa untuk menguasai bumi, untuk menaklukkan apa yang ada di muka bumi. Bahkan Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah. Dengan kata lain, bertambah banyaklah. Sebelum Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk menguasai bumi, untuk menaklukkan binatang-binatang yang ada di muka bumi, yang di laut maupun yang ada di udara, Tuhan memberkati mereka terlebih dahulu. Betapa indahnya Tuhan kita ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, yang Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita belum melakukan sesuatu, Tuhan sudah memberkati kehidupan saudara dan saya terlebih dahulu. Sama seperti ketika Tuhan melakukan kepada Adam dan Hawa, manusia yang pertama kali Tuhan ciptakan. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara ini kasih Tuhan, Tuhan menciptakan manusia hanya dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tidak ada satu laki-laki ke perempuan, sifatnya, karakternya, bahkan jiwanya. Tidak ada perempuan yang sikap sifatnya kelaki-lakian. Tuhan hanya menciptakan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah
Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ketika Tuhan memerintahkan untuk beranak cucu, bertambah banyak dan penuhi bumi, dan menaklukkan keadaan yang ada di muka bumi, dan berkuasa atas binatang-binatang, ikan di laut, bahkan berkuasa atas burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Pada saat hari itu, ayat ke-28, Allah memberkati mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sangat diberkati firman Tuhan ini. Saya mendapatkan satu rema. Sebelum Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk melakukan sesuatu, terlebih dahulu Tuhan memberkatinya. Saya percaya apa yang dilakukan Tuhan kepada Adam dan Hawa, ini juga akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Sebelum kita melakukan pekerjaan, sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita melakukan pelayanan kita, sebelum kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan suruh, mungkin dalam berumah tangga, dalam mendidik anak, dalam kita merencanakan untuk masa depan anak-anak kita, dalam untuk kita merencanakan pelayanan kita, dalam merencanakan untuk karir kita, usaha pekerjaan kita, sebelum kita melakukannya semuanya itu, Tuhan sudah memberkati terlebih dahulu. Kurang apa Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kadangkala kita masih main-main dengan Tuhan. Kita masih tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau dipikir, sebelum kita melangkah, melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, Tuhan terlebih dahulu memberkati kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Lewat kita bangun pagi, sudah menghirup udara yang segar, semua organ tubuh kita dengan berfungsi dengan baik, tidak ada pantangan makanan, tidak ada sakit asam urat, tidak ada sakit penyakit dalam kehidupan kita. Itu satu berkat yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita bisa menikmati hari yang baru, sukacita yang baru, itu adalah berkat Tuhan. Luar biasa Tuhan. Sebelum Tuhan memberikan mandat kepada Adam dan Hawa, sebelum Tuhan memberikan sesuatu perintah kepada Adam dan Hawa untuk dipercayakan sesuatu yang ada di muka bumi, terlebih dahulu Tuhan memberkati dalam kehidupan Adam dan Hawa. Ada firman Tuhan lain bahwa Tuhan menyediakan benih bagi orang yang akan menaburnya. Tuhan menyediakan benih bagi sang penabur. Sebelum kita menabur, Tuhan menyediakan terlebih dahulu. Sebelum kita memberi, Tuhan memberkati kehidupan kita terlebih dahulu. Maka dari itu biarlah hidup saudara dan saya, kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Hidup di dalam rencana Tuhan. Kenapa? Kalau kita hidup di dalam rancangan Tuhan, maka sebelum kita melakukan dalam rancangan Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu. Maka dari itu, senantiasa kita membuka hati kita untuk Tuhan, supaya kita berjalan di dalam rancangannya Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ke-8 saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan saudara. Rancangan saudara dan rancangan saya bukanlah rancangannya Tuhan. Dengan kata lain bahwa kadangkala di mata kita, di dalam kehidupan kita, apa yang akan kita kerjakan dalam keluarga, apa yang kita lakukan dalam usaha, apa yang kita rencanakan dalam pelayanan, mungkin sudah baik, mungkin sudah betul, mungkin sudah benar, bahkan kadangkala kita sudah menyiapkan segala sesuatu kepada apa yang akan kita kerjakan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kadangkala itu tidak seizin Tuhan, itu gagal, itu berarti bukan rancangannya Tuhan, tetapi rancangannya kita. Saudaraku ini kasih Tuhan. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan saudara dan saya. Rancangan saudara dan saya adalah bukanlah rancangan Tuhan. Mungkin tidak baik bagi saudara dan saya di pandangan mata kita, tidak baik rancangan yang akan kita kerjakan. Tetapi sebaliknya, mungkin itu baik untuk Tuhan. Itu baik mungkin dari Tuhan. Mungkin di mata kita itu hal yang luar biasa apa yang kita rencanakan. Wah, itu sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, besar ini rancangan ini yang akan aku kerjakan. Tetapi beda dengan rancangan Tuhan.
Kita sudah boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk usaha pekerjaan kita, rencana untuk pelayanan kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi begitu tiba di lapangan, tiba di dalam apa yang kita kerjakan, berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu bukan rancangan kita. Rancangan Tuhan berbeda. Yang jelas bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kegagalan. Bahkan rancangan Tuhan lebih baik, lebih besar dibandingkan dengan rancangan saudara dan saya. Oh haleluya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari hari-hari ini kita selalu buka hati kita supaya kita peka apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Jadi segala sesuatu apapun yang kita kerjakan, biarlah sesuai dengan rancangan Tuhan. Kenapa seringkali kita gagal? Kenapa seringkali kita tidak berhasil? Kenapa seringkali kita melakukan ini gagal? Melakukan itu gagal? Kadangkala menurut pandangan kita, sudah itu yang benar yang kita kerjakan. Tetapi menurut pandangan Tuhan ternyata itu salah. Itu bukan rancangan Tuhan. Tetapi itu adalah rancangan manusia kita sendiri. Jalan Tuhan bukan jalan saudara. Jalan kita bukan jalannya Tuhan. Sangat berbeda. Seperti tingginya langit dan bumi. Itulah perbedaan rancangan Tuhan dan rancangan saudara. Itulah perbedaan jalannya Tuhan dengan jalannya saudara. Seperti tingginya langit dan bumi. Itu jauh sekali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah sanggup melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan dan yang kita rencanakan. Tuhan sanggup melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa kadang-kala kita mengalami kegagalan? Kadang-kala kita mengalami ketidakberhasilan. Karena segala sesuatu apapun yang kita rencanakan kadang-kala menurut kehidupan kita, menurut pandangan kita itu sudah benar, itu sudah baik. Tetapi menurut pandangan itu tidak benar. Menurut pandangan Tuhan itu tidak benar. Itu adalah bukan rancangan Tuhan. Kadang-kala Tuhan izinkan kegagalan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong. Itu bukan karena pekerjaanmu anakku. Kenapa aku buat engkau gagal? Supaya karena engkau berhasil karena segala rencanamu. Maka engkau akan memegahkan diri. Engkau akan menyombongkan diri. Maka kadangkala Tuhan buat kita gagal. Tetapi ketika kita merencanakan segala sesuatu menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan rencana itu kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bertindak. Oh haleluya, saya percaya. Tuhan akan memberkati rencana itu. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas bahwa jalan Tuhan sangat berbeda dengan jalan saudara. Rancangan Tuhan sangat berbeda dengan rancangan saudara. Di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-18 dan sampai ayat yang ke-20. Ini bercerita tentang Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat. Merencanakan rencana yang jahat kepada Yusuf. Tetapi Yusuf berkata ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Mungkin hari-hari ini saudara dan saya kita sedang mengalami. Ada orang-orang yang merencanakan hal yang tidak baik buat kehidupan saudara. Buat anak-anak saudara. Ada banyak orang yang membicarakan sesuatu hal yang negatif. Mengeluarkan kata-kata yang negatif. Buat kehidupan kita, buat anak-anak kita. Tetapi saya mau kasih tahu pasti bahwa yang menentukan kehidupan saudara dan saya bukan omongan orang lain, bukan bicaranya orang lain, tetapi perkataan firman Tuhan yang dapat mengubahkan kehidupan saudara dan saya, yang memberikan rancangan damai sejahtera, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Saudara ini kasih Tuhan. Mari hari-hari ini kita hidup berjalan di dalam rancangan Tuhan. Jangan menjadi, supaya tidak menjadi kesombongan dalam kehidupan kita. Kalau aku berhasil, semua karena Tuhan, bukan karena rencanaku. Kalau aku menghadapi segala masalah ini, aku bisa lolos, bukan karena kekuatan saya, tetapi semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan.
Saudara ini kasih Tuhan di dalam kitab Amsal 19 ayat yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara dan saya boleh merencanakan begitu banyak rancangan saudara, rencana saudara dalam kehidupan saudara, dalam hati kita. Tetapi ingat baik bahwa keputusan Tuhanlah yang terlaksana setelah apa yang saudara akan kerjakan. Mungkin saudara merencanakan 10. Tuhan cuma kehendaki 1. Tuhan cuma kehendaki 2. Tuhan cuma kehendaki 9. Bahkan kadangkala Tuhan tidak menghendaki 10-10-nya itu. Karena Tuhan punya jalan yang berbeda. Tuhan punya rancangan yang berbeda. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari hari-hari ini, biarlah saudara dan saya hidup di dalam rancangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, anugerah dan kemurahan Tuhan terus menyertai dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu satu hari ini. Terima kasih buat anugerah dan kemurahan-Mu. Buat hidup kami untuk semakin hari berjalan dalam rancangan Tuhan. Roh Kudus, kami berdoa saat hari ini buat bangsa dan negara, presiden, bahkan semua jajarannya sampai ke pemerintahan yang terendah. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati bangsa Indonesia, pemulihan terjadi, keselamatan terjadi, damai sejahtera terjadi buat bangsa dan kota kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami melepaskan Tuhan berkat buat bangsa Indonesia Tuhan. Keamanan, damai sejahtera terjadi buat bangsa Indonesia. Berkati semua rekan-rekan saudara hamba-Mu yang menyaksikan program ini. Siapapun mereka, biarlah mereka hidup di dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah sebelum kami mengakhiri ibadah online minggu hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati semua keluarga-keluarga, pernikahan-pernikahan, usaha pekerjaan, sawah ladang mereka, perkebunan mereka, ternak-ternak mereka, bahkan usaha karir mereka, bahkan pelayanan mereka. Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan. Bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.